Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd, hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kembali Allah memudahkan kita untuk hadir di salah satu rumahnya memenuhi panggilannya, salat Jumat. Para hadirin, mari kita syukuri nikmat ini karena ini adalah bagian dari keimanan kita insyaallah. Ini adalah bagian ketakwaan kita insyaallah. Dan insyaallah ini juga adalah bagian dari amal solih kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mari di awal khutbah kami tidak lupa mengingatkan kami sendiri dan para hadirin sekalian untuk terus mengupgrade, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri mengingatkan agar kita berbekal dengan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah, maka berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Tema khutbah di kesempatan siang hari ini adalah mengambil pelajaran dari kisah-kisah di dalam Al-Quran. Para hadirin, Al-Quran kitabullah, petunjuk bagi kita. Dan yang unik para hadirin, Al-Quran ini memuat banyak sekali kisah-kisah. Para ulama sampai menyebutkan bahwa sepertiga dari Al-Quran ini isinya adalah kisah. Maka kemudian para hadirin muncul pertanyaan, kemudian apa hikmah, apa pelajaran dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini? Kenapa kitabullah Al-Quran ini tidak diturunkan berupa perintah larangan? Kenapa sepertiga isinya bahkan berisi kisah-kisah umat terdahulu? Para hadirin, inilah keindahan gaya bahasa Al-Quran dalam mentuturkan, ya, dalam menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, kisah pertama di dalam Al-Quran adalah kisah bapak kita, Adam alaihissalam. Dari kisah Adam alaihissalam kita bisa ambil pelajaran, ya, bahwa orang yang sudah di surga, sudah tinggal di surga, ketika dia durhaka kepada Allah, ketika dia tidak taat kepada Allah, itu dikeluarkan dari surga. Saya ulangi. Dari kisah Nabiullah Adam alaihissalam kita mendapati pelajaran bahwa seorang manusia yang sudah tinggal di surga, tetapi ketika dia tidak taat kepada Allah, dia diusir dan dikeluarkan dari surga. Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Hawa, keduanya di surga, mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang banyak. Tetapi ketika melanggar aturan Allah, dikeluarkan dari surga. Bagaimana dengan kita yang belum masuk surga? Bagaimana kita yang belum melihat, bahkan belum membau wangi-wangi surga? Ketika kita tidak taat Allah, maka jauh dari surga kita. Kisah dua putra Nabi Adam alaihissalam juga terdapat di dalam Al-Quran. Dari dua kisah ini kita bisa ambil pelajaran pentingnya keikhlasan
Dua anak Nabi Adam, dua-duanya berkorban. Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang satu kurbannya diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Apa pelajarannya para hadirin? Amal soleh kita ini semuanya sholat Jumat insya Allah. Tapi bisa jadi ada di antara kita yang tidak diterima oleh Allah. Ada amal soleh kita yang diterima oleh Allah. Dua anak Nabi Adam, dua-duanya berkorban. Cuma salah satu korban diterima, korban yang satunya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka para hadirin, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kemudian di Al-Quran berikutnya adalah kisah Nabiullah Nuh alaihissalam. Di dalam kisah Nuh alaihissalam kita bisa ambil pelajaran bahwa anaknya Nabi itu bisa celaka. Yang bernama Kan'an, nasabnya langsung kepada Nabi Nuh alaihissalam, itu bisa celaka, itu bisa tergelincir, itu bisa menyimpang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita, tidak ada hubungannya dengan Nabi, nasabnya juga jauh dari Nabi. Sangat mungkin dan sangat besar kemungkinan kita untuk tersesat, tergelincir dan durhaka kepada Allah Ta'ala. Maka kita harus waspada. Di dalam kisah Nabiullah Nuh alaihissalam juga bisa diambil pelajaran bahwa nasab tidak menjamin keimanan, nasab tidak menjamin ketakwaan. Keimanan, ketakwaan termasuk hidayah adalah murni hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para hadirin, di dalam kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ayahnya Azar, pembuat berhala. Kita bisa ambil pelajaran bahwa orang tua mungkin menjerumuskan anaknya. Orang tua sangat mungkin menjerumuskan dan menyesatkan anaknya dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azar, ayahnya Ibrahim alaihissalam, berusaha menggelincirkan Ibrahim, tapi Ibrahim tetap kuat imannya. Pelajarannya para hadirin, hati-hati. Kalau kita para ayah, kita para orang tua, sangat mungkin kita menggelincirkan anak-anak kita. Kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajisani." Betapa banyak seorang anak menjadi seperti Yahudi. Betapa banyak seorang anak menjadi seperti Nasrani atau seperti Majusi. Sebabnya siapa? Orang tuanya. Sebabnya siapa? Ayah ibunya. Para hadirin, ini pelajaran ibrah untuk kita dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian dari Nabi Ismail alaihissalam, kita juga bisa mengambil pelajaran tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa batas. Dari Nabiullah Musa alaihissalam kita juga bisa ambil pelajaran betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi dihanyutkan di sungai, logika kita pasti tenggelam, logika kita pasti terhanyut, logika kita pasti mati. Tapi inilah wahyu Allah Ta'ala. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Dan kami wahyukan kepada ibunda Musa, susuilah dia. Tetapi jika kamu takut ditangkap oleh pasukan Fir'aun, maka hanyutkan dia di sungai. Jangan takut, jangan sedih. Kami, kata Allah, akan mengembalikan bayimu itu, wahai ibunda Musa, nanti kepadamu. Para hadirin, akhir kisah Nabiullah Musa ini ada Nabiullah Musa alaihissalam kecil yang masih bayi ini betul-betul kembali ke pangkuan ibundanya. Apa pelajarannya? Tidak ada yang salah dengan wahyu Allah Ta'ala.
Tidak ada yang salah dengan perintah Allah Ta'ala. Mungkin akal kita yang sangat terbatas ini mengatakan ini nggak cocok, ini nggak benar, ini nggak masuk akal. Tetapi jika itu wahyu Allah, itu perintah Allah, maka hak adanya, pasti benar adanya, pasti betul adanya. Mungkin akal kita yang terbatas ini yang belum mampu mencerna, sebagaimana dulu dialami oleh ibunda Nabi Musa alaihissalam. Hadirin, ini khutbah pertama sebagai muqaddimah betapa kisah-kisah di dalam Al-Quran itu adalah penuh dengan pelajaran penting bagi kita dan kehidupan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil ahad al-waliyyis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Qala azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Para hadirin, di khutbah yang kedua ini kami akan kembali menyampaikan contoh-contoh kisah di dalam Al-Quran yang memiliki ibrah dan pelajaran yang luar biasa bagi kita umat Islam. Kisah dari Fir'aun, salah satu kisah terpanjang di dalam Al-Quran bersama Nabiullah Musa alaihissalam. Betapa banyak pelajarannya. Di antaranya adalah tidak ada artinya kekuasaan di hadapan Allah. Tidak ada nilainya jabatan di hadapan Allah, tidak ada jika tidak disertai ketakwaan dan keimanan kepada Allah Ta'ala. Kisah Fir'aun menjadi teguran keras bagi para pemimpin. Kisah Fir'aun menjadi teguran keras bagi para pejabat. Betapa jabatan, betapa kekuasaan justru menjadi potensi kekufuran kepada Allah Ta'ala. Fir'aun makhluk Allah, diceritakan tidak pernah sakit, tetapi justru jabatannya, kekuasaannya, kesehatannya menjadi sebab dia takabur dan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para hadirin, kita yang mungkin diberi amanah jabatan hari ini, hati-hati dengan jabatan itu. Sudah ada contohnya makhluk yang dibinasakan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah gara-gara kekuasaannya, gara-gara jabatannya. Fir'aun laknatullah alaih. Di dalam kisah Qarun ada pelajaran bagi kita. Kalau tadi kekuasaan, kalau tadi jabatan, di dalam kisah Qarun harta. Sama dengan jabatan, tidak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Harta tidak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala jika tidak disertai keimanan dan ketakwaan, jika tidak digunakan untuk ketakwaan dan keimanan, jika tidak diperoleh dengan cara yang halal, tidak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Kisah Qarun menjadi pelajaran bagi kita yang punya harta. Kisah Qarun pelajaran bagi kita yang hanya mengejar dunia, bahwa itu semuanya adalah fana. Sangat mungkin, dengan sangat mampu Allah memusnahkan seluruh harta kita dalam sekejap. Sangat mungkin Allah membinasakan dan melenyapkan seluruh aset-aset kita dalam sekejap. Kisah Qarun menjadi pelajaran besar bagi kita. Kisah Abu Lahab di dalam surat Al-Lahab juga penuh dengan pelajaran penting. Abu Lahab pamannya Nabi, Abu Lahab kerabatnya Nabi SAW, tetapi laki-laki tanpa keimanan tidak menjadi jaminan keselamatan dia. Abu Lahab adalah salah satu di antara sekian manusia di muka bumi ini yang sudah dinas ahli neraka oleh Allah Ta'ala. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab.
Para hadirin, kisah Abu Lahab menjadi cambuk bagi kita untuk tidak mengandalkan kekerabatan kita. Kisah Abu Lahab menjadi pemicu bagi kita untuk terus beramal soleh tanpa mengandalkan kekerabatan, tanpa mengandalkan kekeluargaan kita dengan yang lain. Tidak ada lagi saya keluarganya Nabi, saya keluarganya ulama, saya keluarganya kiai, saya keluarganya orang-orang penting. Tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak beriman dan bertakwa dan beramal soleh kepadanya. Maka para hadirin, mari dengan kisah-kisah Al-Quran ini kita merenung, bermuhasabah, dan insya Allah setiap kondisi kita ada kisahnya di dalam Al-Quran. Para suami, para ayah, ada kisahnya di dalam Al-Quran. Para muda, bujangan, ada kisahnya di Al-Quran. Para suami, para istri, ada kisahnya di dalam Al-Quran. Para kakek, ada kisahnya di dalam Al-Quran. Para anak kecil, ada kisahnya di dalam Quran. Dan semua sudah sesuai dengan kondisi kebutuhan kita masing-masing. Tinggal kita cari. Ustadz, saya seorang suami, baru menikah. Apa kisah di dalam Al-Quran? Ada kisahnya. Ustadz, saya sudah lama menikah, pasangan suami istri, lama menikah, tidak punya putra. Ada kisahnya di dalam Al-Quran. Ustadz, saya seorang bapak, punya anak gadis siap menikah, ada kisahnya di dalam Al-Quran. Saya seorang pemuda mencari kerja, ada kisahnya di dalam Al-Quran. Hadirin hafizakumullah, mari kita lebih berakrab-akrab dengan Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran ini sumber inspirasi dan sumber solusi, jalan keluar dari semua problem-problem kehidupan kita. Tinggal kita mau atau tidak berakrab-akrab dengan Al-Quran. Demikian para hadirin, khutbah kedua. Semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah terus membina, membimbing keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita terus dekat dengan Al-Quran dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, khilaf kami dan khilaf kedua orang tua kami. Sayangi mereka berdua ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami masih kecil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari murka dan neraka-Mu. Kami meminta kepadamu ya Allah ridha dan surgamu. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.